Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak ada artinya ketika tidak mendirikan salat 5 waktu. Salat merupakan perintah yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya. Maka dirikan solat, hatimu akan dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa mendirikan solat 5 waktu dengan istiqamah, maka tidak ada arti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kaya, harta melimpah, punya jabatan, tapi tidak solat, maka tidak ada guna apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak kemaksiatan kita kepada Allah adalah meninggalkan solat, dan puncak penghambaan kita kepada Allah adalah solat. Nanti di akhirat Allah akan pamerkan amal-amal manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendirikan masjid, sedekah dengan ikhlas. Tapi ketika orang itu tidak melaksanakan solat, apa yang akan terjadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Miftahul jannah as-salah. Kunci surga itu, kata Rasulullah, adalah salat. Ketika orang itu dipamerkan amal solehnya nanti di hadapan Allah, amalnya dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya passwordnya, ketika ditanya kuncinya, lalu orang itu tidak salat, maka itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kita tidak mampu untuk istiqomah salat, mendirikan salat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ada orang mengatakan tidak penting salat, tidak usah salat, yang penting hatimu bersih, yang penting hatimu baik. Tanyakan kepada dia, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bersih hatinya, manusia yang paling baik akhlaknya, tapi beliau tetap sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala hatta tatafattar qadamahu.
Beliau itu kalau solat sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istrinya Siti Aisyah, kenapa engkau suamiku sebegitunya engkau solat sampai bengkak kakimu? Apa jawab beliau? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puncak syukur kita di hadapan Allah adalah mendirikan solat. Tunaikan perintah solat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kita tidak mau solat? Saya kaya Ustaz. Mana kalah kayanya dengan Nabi Sulaiman. Pekarangan rumah Nabi Sulaiman emas, tapi beliau tetap sujud menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sakit Ustaz. Mana kalahnya sakitnya kita dengan Nabi Ayub. 20 tahun diuji oleh Allah. Anggota tubuhnya seluruhnya dimakan ulat, kecuali hatinya dikucilkan oleh umatnya, ditinggalkan oleh umatnya. Tapi beliau tetap sujud menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit, tetap kita dirikan solat. Tidak bisa berdiri tegak, bisa dengan duduk. Tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, bisa dengan terlentang. Tidak bisa terlentang dengan kedipan mata. Tidak bisa dengan kedipan mata, dengan hati. Begitu mudahnya Allah berikan rukhsah, keringanan untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Sakit kepala sedikit meninggalkan solat, baru sakit kaki sedikit meninggalkan solat. Mana kalahnya kita sakitnya dengan Nabi Ayub mengajarkan kepada kita akan penting arti untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya banyak ilmu Ustaz, ilmu saya tinggi. Manakala tinggi ilmu kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu Madinatul Ilm, kotanya ilmu. Dan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib Babul Ilm, pintunya ilmu. Tapi tetap sujud menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salat mengajarkan kepada kita bahwa kita punya Allah, bahwa kita harus membuktikan keimanan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah tujuan kita hidup di atas dunia? Allah ciptakan kita bukan untuk main-main. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu sesibuk apapun dia, tunaikan solatnya. Nelayan tetap mendirikan solat. Tukang bangunan tetap mendirikan solat. Tukang parkir tetap mendirikan solat. Jadi ASN tetap mendirikan solat. Sesibuk apapun tetap mendirikan solat. Disitulah nilai kita di hadapan Allah menjadi nilai yang mahal. Karena kita tetap menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepala yang begitu kita muliakan, begitu banyak ilmu di kepala ini yang dititipkan oleh Allah. Tapi ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah ketika kita posisi sujud kita, kepala kita, lebih rendah daripada pantat kita. Apa artinya? Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang itu menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari status hamba yang biasa-biasa menjadi status hamba Allah yang istimewa di mata Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan salat, maka dia sudah mendirikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat, maka dia sudah merobohkan agama Allah. Rumah secantik apapun, semua materialnya mahal, tapi ketika tidak ada tiang
apalah arti rumah yang mewah. Maka tiang itu mesti kita bangun dengan tegak, supaya rumah itu tidak roboh, supaya rumah itu berdiri dengan kokoh, berdiri dengan kuat. Pondasinya adalah, tiangnya adalah mendirikan solat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang pertama kali akan dihisap di hadapan Allah bukan harta, bukan uang yang banyak, bukan kendaraan yang mewah, bukan jabatan. Nanti akan dihisap pertama kali dari seorang hamba itu, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis salah. Nanti yang pertama kali akan dihisap di hadapan Allah adalah solat. Solat akan menjadi penentu hidup bahagia hakiki di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berfikir bahwa hidup di dunia dengan hidup di alam barzah di akhirat itu sudah beda versinya. Hidup di dunia tidak solat, bisa kita menikmati 60 tahun, 70 tahun. Tapi ketika wafat menghadap Allah, di akhirat Allah tidak ada lagi kematian, sengsara yang abadi kalau kita tidak melaksanakan solat, mendirikan solat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.